Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Gibran Hasan, dari Hukum Ekonomi Syariah kelas A, yang akan mempresentasikan tentang sejarah peradilan Islam, yang temanya itu tentang peradilan pada masa Bani Umayyah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat Allah, saya bisa ada di sini dan diberikan kesehatan. Dan juga tak lupa salawat serta salam saya panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat Nabi Muhammad yang membawa kita dari alam yang kegelapan menuju alam yang terang benderang ini. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah sejarah peradilan Islam, yaitu Bapak Muhammad Taufik, dan teman-teman sekalian. Baiklah, saya akan mulai presentasi saya pada kali ini, yang temanya itu tentang peradilan pada masa Bani Umayyah. Khalifah sendiri atau wakilnya. Nah, tugas para hakim di masa itu hanyalah mengeluarkan vonis dalam perkara-perkara yang diserahkan kepadanya. Maknanya itu mengeluarkan vonis itu hanya mendapatkan tugas-tugas tertentu. Yang tugas-tugas tertentu itu yaitu tentang mengeluarkan vonis dalam perkara-perkara yang diserahkan kepadanya. Peradilan di masa Bani Umayyah itu mempunyai dua ciri khas, yaitu yang pertama itu hakim memutuskan perkara berdasarkan hasil ijtihadnya sendiri. Nah, yang kedua itu lembaga peradilan pada masa itu tidak dipengaruhi oleh penguasa. Nah, yang pertama itu hakim pada umumnya adalah seorang ijtihad, sehingga tidak ada kodi yang memegangi suatu pendapat tertentu. Maksudnya itu ya secara mutlak lah gitu. Tetapi ia memutus perkara yang tidak ada ketentuan nasahnya dari Al-Quran atau Sunnah Nabi atau ijma. Nah, apabila ia menemukan kesulitan dalam menentukan hukumnya, maka ia meminta bantuan ahli fikih yang berada di kota itu. Nah, yang kedua itu lembaga peradilan pada masa itu lembaga peradilan pada masa itu tidak dipengaruhi oleh penguasa. Nah, lembaga peradilan itu ya tidak dipengaruhi oleh penguasa. Ya, penguasa itu tidak ikut campur dalam lembaga peradilan tersebut. Hakim-hakim pada masa itu mempunyai hak yang secara alami itu sempurna gitu. Hak otonom yang sempurna. Nah, oleh karena itu, kode-kode pada masa itu keputusan-keputusan hukumnya tidak dipengaruhi oleh kecenderungan pribadi. Maknanya itu ya ada keseimbangan pada keputusan-keputusan hukum yang kebersamaan itu tidak dipentingkan kepada urusan kecenderungan pribadi, sehingga keputusan mereka itu benar-benar beribawa meskipun terhadap para penguasa itu sendiri. Nah, dari sudut lain, khalifah sendiri selalu mengawasi keputusan mereka yang dikeluarkan. Di samping adanya pemecatan bagi siapa yang berani melakukan penyelewengan. Artinya masih ada hukuman bagi siapa yang berani melakukan penyelewengan yang maknanya itu melakukan kesalahan fatal gitu. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.